Soalnya yang ngechat Teh Novi itu ya sendiri, tanpa sepengetahuan saya. Dia yang ini Teh. Skenario sendiri. Saya mah disuruh nganterin doang Teh. Kamu bilang nggak tahu siapa Teh Novi, tapi kamu ikut-ikut turut serta nih. Kamu Iya. bilang bahwa iya dia linglung, dia kabur dari rumah temennya. Terus udah gitu nggak ada keluarga. Berarti kamu disetting dong sama dia? Ya, Ihab itu ngomong ke saya, nanti ngejelasin sebisa kamu. Jangan sampai gagal, harus berhasil. Katanya begitu Teh. Udah gitu ditanya, udah punya pacar belum? Belum. Udah pernah pacaran belum? Belum. Mantannya komen. Berarti linglung juga ngarang ya? Linglung terus kabur, sering kabur gitu, itu ngarang semua ya? Iya. Disuruh Ihab? Enggak. Enggak, itu spontan? Dari mulut saya sendiri. Ya, waalaikumsalam. Iya, silakan, Mas. Ini sama siapa? Omnya Ihab. Oh, Om ya. Boleh sini duduknya. Oke, ya. Sinian, Mas. Iya. Oke, silakan Pak, duduk ya. Ini saya nungguin udah dari siang nih, jam 1 tadi. Oke, Mas, siapa namanya? Ababil. Mas Ababil. Nama asli atau Ababil? Asli. Oke. Mas, saya tanya ya. Ini kan Ihab juga udah ditanyakan. Ini salah satu tim saya. Tadi ada yang ke rumah sakit untuk menjenguk karena ada salah satu pemberkasan yang harus ditandatangan dan administrasi lah ya. Tadi ditanyain terkait ini sebenarnya seperti apa ceritanya gitu ya. Nah ini makanya saya mau dengar dari versi Mas ya, Mas Ababil. Mas ini saya tanya dulu, mungkin nanti habis itu baru Bapak ya Pak, selaku dari omnya. Om kandung. Om kandung dari mana? Dari ibunya. Dari ibunya. Bapak tahu ini viral atau gimana? Iya, saya kan pulang dari Palembang. Pulang dari Palembang. Oh, dari Palembang. Nah, Terus habis itu? Tahu kabar Ihab kayak gini, makanya saya pengen tahu gitu ya sebenarnya itu seperti apa. Oke, Bapak tahunya dari mana? Dari video? Ya, dari video ya dari kampung udah pada. Udah pada rame di kampung katanya ya? Nggak, ramenya gimana Pak? Ya katanya Ihab linglung. Ya, tahu-taunya ada yang bilang pura-pura linglung. Betul. Terus? Ya pengen tahu aja gitu. Aslinya seperti apa? Oke, udah ditanya belum sama temennya ini? Belum. Belum, oke. Mas Baru udah ketemu tadi. baru ketemu tadi, oke. Mas udah nanya sama Mas Ihabnya ya? Tadi tim kami udah nanya sama Mas Ihabnya terkait statement yang sebenarnya terjadi seperti apa. Mungkin Mas diceritain sejujur-jujurnya tanpa harus ada yang ditutupin ya. Kan ini udah viral, udah rame juga Mas gitu. Jangan sampai nantinya kita bisa laporkan juga nih sebenarnya kalau kayak gini supaya apa? Supaya menjadi pembelajaran untuk tidak main-mainin kita. Kan nggak boleh juga Mas. Kan kita relawan ya. Tugas kita nolong orang Mas gitu. Kalau kita dibohongin kayak gini kan jadi kok kita niat baik malah jadi kayak gini, itu nggak baik juga lah ya gitu. Nah makanya saya tanya, Mas maaf boleh munduran nggak duduknya? Oke, santai aja Mas. Ya oke. Saya tanya gimana ceritanya Mas? Jadi yang pertama kali WA tim itu siapa? Ihab sendiri Teh. Ihab sendiri, oke. Tanpa sepengetahuan saya. Handphonenya, handphone? Saya tahunya Teh, handphone yang ini nih. Ya itu handphonenya siapa? Ihab. Handphone Ihab ya, dititipin nih Mas. Pas sebelum ketemu Teh Novi, Dia nitip. nanti pegang aja handphonenya ke Babil. Terus kan saya pegang ya Teh, ya dititipin Teh. Oh. Saya pegang, jadi taruh di rumah. Handphonenya gak, terus saya buka, tahunya ya Teh Novi itu nolong orang gitu Teh. Saya nggak tahu tadinya Teh Novi itu apa.
Siapa nggak tahu emang teh. Ihab sendiri yang ngechat ke Teh Novi tanpa pengetahuan saya. Bentar, ini sorry, saya pasangin ini ya, buat suara. Oke. Nah, berarti Mas nggak tahu saya ini siapa. Tahu Teh. Nah, terus pada saat saya lagi tanya lagi nih, ya kan Mas nggak tahu saya siapa, oke. Tapi setelah saya datang ke sana, kenapa Mas bilang kalau dia nggak ada keluarganya? Jadi awal ininya ya Teh. Ihab itu minta dianterin ke saya. Bil, Dengan tujuan? Bil anterin saya. Kan saya nanya ke Ihab ya Teh. Kemana Hab? Antar kemana? Saya juga sempet cekcok sama Ihab Teh. Antar kemana? Kan saya kalau nggak ada tujuan mah nggak bakal nganterin gitu. Iya, nggak bakal mau nganterin. Ihab ngomong gini. Ntar dijelasinnya di jalan. Kata Ihab. Dia yang nyetir sendiri, yang bawa motor saya sendiri gitu Teh. Dia yang nyetir, saya bonceng. Pas di jalan, kan saya cekcok terus sama Ihab. Hab, ini sebenarnya mau kemana? Mau ke siapa? Dia nutup-nutupin Teh, nggak ngasih tahu saya. Di jalan terus ngebuka Ihab. Mau ketemu Teh Novi, mau cek mental. Kata Ihab gitu Teh. Terus kan saya bingung ya. Kan Ihab ini menurut Cek saya... mental apa mau terkenal? Enggak Teh. Kalau Ayo. untuk terkenal, kan saya udah jujur Teh ya. Saya jujur nggak tahu Teh Novi ini siapa. Enggak, Ihabnya mau terkenal. Iya. Soalnya yang ngechat Teh Novi itu ya Ihab sendiri. Tanpa sepengetahuan saya, itu apa sih namanya? Dia disebutnya gimana ya? Dia yang ini Teh. Skenario sendiri. Saya mah disuruh nganterin doang Teh. Pas dari awal tuh anterin saya. Terus Kemana suruh bilang saya? apa? Nah dia bilang gini Teh, nganterin ke Teh Novi. Mau cek mental kata Ihab tuh Teh. Saya kan nggak tahu ya. Teh Novi siapa? Iya, oke. Di jalan tuh. Jangan diulang-ulang lagi Iya. pertanyaan saya. Kok Mas bilang yang Terus? pertama, sebentar, tidak ada keluarga. Yang kedua, Mas menambahkan katanya linglung, ya kan? Terus yang ketiga, Mas juga menjelaskan sering kabur-kaburan. Nah, itu kan pernyataan Mas semua. Iya, Teh. Gitu, berarti Mas sudah tahu dong skenarionya Ihab, maksud Iya, saya. iya, Teh. Nih, Mas jangan tutupin, ini juga udah rame kan, udah di mana-mana ya Mas. Terus jangan sampai juga ini saya dibilang katanya gimmick gitu. Iya. Ya, Iya. karena saya gimana mau gimmick saya aja. Namanya saya orang dibohongin ya kan, saya kan nggak tahu apa-apa. Mas bilang ini katanya terlantar, nggak punya rumah, katanya nggak ada keluarga. Kayak gini. Tante, ya mohon maaf nih. Saya dulu aja yang jelasin. Nah, sebentar, satu-satu dulu. Nanti kita akan kasih kesempatan kok gitu. Pada saat diceritain kayak gitu ya wajar, kita kan relawan nih ya. Kita nih tugasnya namanya orang terlantar menemukan orang terlantar tersebut bertemu dengan keluarganya. Jadi ya saya nggak salah, saya ngambil handphone, saya bikin video nih. Ya kan, saya bikin video di mobil, saya ingat banget loh. Ihab keluarganya di mana, asli mana? Karena kan KTP-nya KTP Sumbawa. Lah saya orangnya mikirnya positive thinking aja. Apa emang bener kali ini dibuang sama keluarganya? Saya mikirnya gitu dong, karena kan kok ini KTP-nya Sumbawa NTB, Sumbawa Barat ya. Kita udah cari juga. Nah, terus kartu keluarganya sendiri coba. Lah kan itu tambah meyakinkan saya. Ya sudahlah, kalau emang gak ada keluarganya biar nanti kita urus aja di yayasan. Saya mikir kayak gitu. Saya bikinlah postingan, bantu share ya sebanyak-banyaknya, bantu viralkan. Ya karena saya berharap kalau orang terlantar viral ketemu sama keluarganya. Gitu, bukan malah ternyata saya dipermaluin. Gitu, ini adalah settingan. Paham nggak maksud saya? Paham, Nah, jadi kamu udah ketahuan kayak gini jangan nutup-nutupin dulu. Cerita semuanya. Iya Teh, iya. Jadi sejujur-jujurnya, karena Teh. statement kamu tuh 3 itu buat saya agak janggal. Kamu bilang nggak tahu siapa Teh Novi. Kamu bilang nggak ngerti Teh Novi itu siapa. Ya. Tapi kamu ikut-ikut turut serta nih. Kamu Iya. bilang bahwa iya dia linglung, dia kabur dari rumah temennya. Terus udah gitu nggak ada keluarga. Berarti kamu disetting dong sama dia? Bukan di setting Teh. Jadi pas di jalannya tuh ya. Mau kemana ketemu Teh Novi. Mau ngapain kata saya tuh. Teh. Mau Cek mental ya. kata Ihab. Terus abis itu? Saya kan setahu saya, ya, saya ngomong dalam hati tuh Teh. Ya itu waras.
normal gitu teh. Ya ngapain mau kemana gitu teh. Kan saya cekcok terus tuh teh di jalan tuh teh. Cekcok terus sama ya Bini nggak ngasih tahu teh Nopi ini siapa gitu. Kalau dikasih tahu saya mungkin nggak nganterin Ihab kemana gitu atau di mana gitu teh. Terus? Nah, kalau tadinya kan dibawa flyover barat aja ya muter ya nyari Tenopi tuh. Saya mah ya disuruh jalan aja udah kata ya betul ya nyari Tenopi. Dibawa flyover barat juga Balaraja juga cekcok teh. Saya juga nanyain masih nanyain. Ya Bini nggak ngasih tahu ke saya teh. Terus sampai akhirnya ngasih tahu nggak? Nggak ngasih tahu. Enggak. Iya. Berarti kalau nggak Nggak. ngasih tahu, kenapa kamu bisa bilang iya nih dia sering kabur, nggak ada keluarganya? Itu maksudnya apa? Tujuannya apa? Jadi pas sampai tuh ya pas di jalan jadi ya Enggak, sekarang gini Mas, iya ntar dulu jangan teh. bertele-tele Iya. gitu. Mas bertele-tele ngomongnya diulang lagi. Saya Cekcok ya udah itu kan cekcok, saya kan nggak tahu kebenarannya apa enggak maaf gitu. maaf ya. Ya Ihab itu ngomong ke saya nanti ngejelasin sebisa kamu. Jangan sampai gagal, harus berhasil. Katanya begitu teh. Tuh pas ngomong mau cek mental, tuh ngomong gitu tuh Ihabnya. Supaya apa berhasil? Supaya diangkut Novi. Kemungkinan seperti itu teh, menurut Ihab sendiri ya teh. Itu mah Supaya apa diangkut Novi? Ihab ngomong ke saya cek mental teh. Bukannya katanya mau terkenal. Kalau untuk itu nggak tahu saya mah teh. Saya juga kan nggak tahu teh. Saya juga kaget pas ngeliat video. Ya udah rame. Pas saya cek video Teh Nopi ya ternyata suka ngebantu-bantu orang gitu teh. Saya baru tahu sekarang. Saya dari dulu main HP. Ya baru tahu sekarang teh. Teh Nopi itu ya suka menolong orang, bantu orang. Baru tahu sekarang nih teh. Kita tuh sistemnya jadi COD-an manusia ya, COD-an si siapa namanya? Ihab. Sedangkan saya kalau nolong orang tuh namanya kita nolong ya. Otomatis kita datang ke rumahnya, kita tanya sama keluarganya udah berapa lama sakit gitu kan ya. Kenapa kok bisa kayak gini? Biasa kita tanya gitu. Saya udah curiga dari awal kok COD-an sama COD-an orang berobat kayak COD-an saya beli handphone. Saya udah curiga tuh dari awal. Tapi ya namanya kita niat nolong ya sudahlah, nggak ada pikiran jelek gitu ya udahlah bismillah kita niat bantu. Saya nggak ada pikiran juga bakal dikerjain gitu. Nah walaupun jujur pada saat si Ihab turun dari motor itu kameramen saya bilang kok nggak kayak orang sakit ya, pada ngomong kayak gitu ya bener ya guys. Pada ngomong kok nggak kayak orang sakit ya, kayak orang normal. Terus saya nggak tahu turun dari motor kok langsung belaga acting linglung gitu. Seperti apa kronologinya itu kan cuman kalian doang yang tahu nih sama Allah nih gitu. Iya. Kalau nggak viral juga nggak mungkin kalian sepanik ini kan gitu. Saya sih sebenarnya nggak marah gitu, saya nggak marah tapi kan lebih agak disayangkan ya, sayangkan kamu kayak gini bisa merugikan Ihab ya. Ihab normal tapi sekarang dia di mana? Di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa loh, disuntik apa segala macam, kita nggak tahu dong penanganan dokter apa. Itu mah ya teh kepengennya ya sendiri mungkin teh kalau untuk di ke situ mah. Kalau menurut saya ini udah kepalang tanggung dia. Udah kepalang tanggung dia acting menurut saya. Karena di rumah sakit pun dia udah mulai panik. Muka panik kayak ini sampai jam berapa ya gitu ya. Aku diceritain sama Mbak Rofiko, ini sampai jam berapa ya? Ini nanti kita pulang kan ya, dia selalu dia panik lah. Kelihatan banget kalau dia udah nggak nyaman di situasi seperti itu gitu. Nah, maksudnya saya sekarang di sini, saya minta kamu datang, saya minta kamu klarifikasi supaya apa? Saya nggak mau dibilang fitnah, nanti gimmick atau apa namanya settingan ya. Karena udah ada selentingan orang yang menganggap saya settingan. Saya nggak mau dibilang settingan, ya. Karena emang saya nggak kenal sama kamu ya. Iya, saya juga ya dibohongin ya sama Ihab teh. Nggak tahu saya sebentar, juga. saya kenal sama kamu nggak sebelumnya? Enggak. Enggak ya. Kita nggak kenal, ya, bahkan WA-nya ada ya, boleh lihat nggak? Ini teh saya juga ya kemarin saya taruh HP-nya Ihab tuh ya di rumah. Pas dicek kemarin nggak bisa nyala HP-nya. Kok bisa tiba-tiba mati? Emang kayaknya HP-nya gini teh, rusak-rusakan. Ihab sendiri yang bisa yang benerin. Kemarin ditunjukin sama kakaknya ke aku. Iya itu emang saya ya bawa HP saya tuh teh. Ya biar apa sih namanya biar clear gitu teh, biar jelas. Ya emang Ihab sendiri yang ngecat.
Terus ini HP Ihab. Terus sebelumnya Sekarang mati handphonenya. mati teh. Sebelumnya mungkin Ihab itu ada HP lain sebelum HP ini nih teh. Awalnya tuh ya saya mah baru tahu HP ini, ngelihat chattingannya juga tuh teh. Pas udah terjadi. Ya oke, kemarin agak aneh Saya sih. juga pas ditanya-tanyain sama Teteh, ya saya ngomongnya ngasal teh. Ngomongnya ngasal, terus kalau untuk Disuruh sedih enggak disuruh teh. Ihab ngomong sendiri, saya ngomong sendiri teh. Saya ini sebenarnya teh Ihab sama saya temenan dari kecil sampai sekarang. Main juga berdua terus, nggak sama orang-orang lain. Kayak udah frekuensi gitu teh. Terus Ihab itu sehari-harinya jual beli HP sama saya. Kayak Ihab jual beli HP terus saya nganterin. Terus uangnya buat makan sama Ihab. Sama saya di rumah saya, nasi segala di rumah saya. Beli lauknya di Ini Ihab ada yang nyuruh nggak kayak gini? enggak ada. Kemungkinan setahu saya teh ya dia sendiri. Menurut saya. Nggak mau. Tapi bukan untuk cek mental menurut saya. Cek mental teh ngomong ke saya. Tapi sehat masalahnya Mas. Iya, saya juga ngeliat bingung video teh. teman-temannya ya, ada teman sekolahnya gitu ya, kirim Saya- foto. saya Bentar, kirim foto, kirim video. Bahkan dia nongkrong nih ya, ada yang ngirim ke kita, Tenopi nih lihat belum lama seminggu yang lalu dia main ke rumah saya. Katanya dengan kondisi sehat, normal, ketawa-tawa. Kok sekarang tiba-tiba linglung itu? Mungkin di kampung udah tahu ya kalau itu rame dengan Rame tuh di kampung juga pada nyalain saya di kampung juga. ya karena kamu turut serta ikut-ikutan acting juga gitu kan, bahasa kasarnya ya. Gitu harusnya kan kamu ngomong gitu apa adanya, entah mungkin sama saya atau mungkin sama tim. Dan saya nggak tahu menahu tentang ini gitu kan. Harusnya seperti itu. Jadi nggak ikut-ikutan. Nah kan kalau ini ya wajar saya mikir ikut-ikutan Mas. Mana harusnya kita kemarin ke mana? Kuningan. Kita Kuningan, coba harusnya kita ke Kuningan loh itu. Ke Kuningan 6 jam kita harusnya. Terus kita mikirnya gini, ya udahlah kita ke Serang dulu aja, ini kayaknya benar-benar membutuhkan karena kata-katanya adalah apa? Homeless, tidak punya rumah. Tidak ada keluarga. Iya, saya juga nggak tahu tuh teh. Ya chattingannya teh. Intinya saya nggak tahu, Ihab ini nggak mengasih tahu ke saya. Kayak ditutup-tutupin gitu teh. Intinya saya disuruh anterin saya kemana, kata saya tuh cekcok di situ juga, Dia berangkatlah. kesini ke tempat aku mau cari kerja atau mau ada apa gitu. Ngomong ke sayanya teh cek mental. Bukan Ngomong ke cari saya. kerja atau minta uang. Sebenarnya Ihab itu kalau dikasih kerjaan mungkin dia mau, cuman malu aja gitu teh orangnya. Nggak mau kemarin. Mungkin ya kalau emang ya dari dulu teh saya berteman sama Ihab, ngajak kerjaan bareng teh sama saya, enggak pernah dapat. Dia setiap ngelamar tuh teh enggak pernah dapat. Mungkin belum dijodohkan gitu kerja berdua sama Ihab. Oke. Nah ini Bapak ada yang mau disampaikan Bapak, mau ngomong apa? Aduh, enggak ada. Bingung. Bingung, karena Bapak nggak tahu apa-apa. Apa ya? Oke, kemarin saya Di rumah juga Ihab sebenarnya tinggal di rumah sendiri. Rumah iya sendiri. rumah sendiri kan? Terus enggak teh di rumahnya ada apa ya kakang gitu, kakak. Cuman udah berkeluarga. Terus Ihab ini enggak ngerapotin orang lain ataupun keluarganya. Enggak peduli gitu teh. Jadi Ihab ini makan juga ia cari sendiri gitu teh. Sama saya tuh. Ia dapat makannya COD HP itu teh, jual beli HP. Saya yang nganterin. Iya emang orang tuanya udah nggak ada di rumah Iya, juga. ibunya udah meninggal 5 tahun lalu. Babahnya di Arab, cuman 2018. babahnya di Arab, ya udah putus gitu teh. Itunya apa komunikasinya. Tapi anaknya kan banyak di Indonesia. Beda Beda ibu kan? beda ibu. Satu bapak semua kan? Iya. Nggak cuman anaknya lebih dari 5 ya Pak? Lebih. Lebih kan? 16 ya?
16 anak. Iya, soalnya banyak yang DM. Katanya anaknya dari di Bogor, ada di Jakarta juga ya, Pak? Di Karawaci. Cianjur. Cianjur. Ada di Bandung. Jakarta ya, sama di Karawaci ya? Karawaci siapa? Karawaci saya kurang tahu. Tangerang. Bogor. Kalau Tangerang kan emaknya si Abdul itu Ihab. Oh, Kan tinggalnya di Tangerang, di Cimone. ibunya siapa? Ibunya Ihab. Ibunya Ihab. Oh, tinggal di Cimone. Iya. Oh, terus? Dia istri yang lain itu yang Beda-beda. saya tahu tuh kan adanya yang di Cianjur, Bandung. Tapi komunikasi, Pak? Pada saling komunikasi nggak? 16 anak? Kurang tahu saya itu. Oh, nggak tahu. Banyak juga anaknya. Ya nggak tahu. Iya, 16 anak. Ya Iya. mungkin dari satu istri itu ada yang 3. Iya, ada yang berapa? Nah, itu sih kalau saya pribadi sih, Pak. Sebenarnya kalau dari awal gitu, Pak, si Ihab mungkin jujur ya. Tanovi, ini kita mau cari kerjaan nih. Ini biodata saya, CV saya secara bagus lah ya, Pak. Ya pasti akan kita kasih kerjaan lah, Pak. Ya, kalau emang ada kerjaan di sini pasti akan kita kasih kerjaan gitu. Entah mungkin bantu-bantu kita punya produksi parfum gitu ya, atau mungkin apa di sini. Tapi kalau caranya seperti ini ya jelas salah, Pak, gitu. Karena saya nggak tahu kok dari linglung tiba-tiba dapat info ini adalah acting dan settingan gitu. Saya dapat info malah katanya kakaknya ikut campur ya. Maksudnya kakaknya berperan juga, betul nggak sih? Tuh kalau untuk kakaknya Kak nggak tahu menau. Maksudnya nggak tahu lah kakaknya. Dengar nggak komennya ada yang Iya bilang? saya juga ngelihat Kak Iya kan? di TikTok. Kaget saya juga. Katanya di komen, aku baca di komen guys, katanya kakaknya ikut turut serta, katanya gitu. Ya padahal mah Abdul mah nggak tahu menau Kak. Udah berkeluarga Abdul mah nggak tinggal di rumah Ihab tuh. Udah tinggal sama istrinya. Intinya Abdul mah nggak ada sangkut pautnya gitu. Abdul tidak ada sangkut paut dalam kasus Dalam ini. iya, saya juga kaget di itunya pelapor Abdul. Kaget saya juga Kak. Padahal kan yang ke situ saya berdua sama Ihab. Oh, jadi si Ihab itu setting kalau yang ngelaporin itu kakaknya. Di settingnya Di- pura-pura, Itu di ngechatnya tah. iya ngechat ke admin kan. Ke admin kita kan. Iya mungkin teh saya juga nggak tahu Iya. tuh kalau itu mah tanpa Soalnya- pengetahuan saya Ya, kalau ngecat matuta. Soalnya bilangnya dari awal saudaranya yang ngehubungin, tiba-tiba yang datang temennya. Ya kan, kamu yang datang kan? Iya saya sendiri. Nah, terus apa lagi yang mau diklarifikasi? Apa lagi? Kamu intinya Disuruh untuk nganterin pas di jalan kan saya cekcok segala macam teh. Mau cek mental kata Ihab. tetap ke Ke cek tekno- mental ya? Ke Teh Nopi kan saya nanya. Ya saya nggak tahu teh. Terus ya pas ketemu Teh Nopi ya saya Tahu nggak? Dia tuh di yayasan ngomong sama pasien saya ngomong gini, enggak saya sehat katanya, saya nggak kenapa-napa. Saya di sini cuman pengen apa Mbak? Pengen ketemu Tenovi. pengen ketemu Teh Nopi. Dia ngomong sama pasien saya, dia nggak sakit, dia waras. Kan pasien saya udah sembuh-sembuh semua kan, jadi bisa ditanya semua. Terus cuman mau ketemu sama Tenovi, cina. Kaget nggak? Ya kaget ya. Saya juga bingung sama Ihab. Emang ya enggak maido saya juga teh kalau saya ada di posisi Ihab mungkin ya depresi. Depresi. Iya, ada kemungkinan. Kan sendiri di kampungnya tuh teh, di rumahnya. Maksudnya dia hidupnya terlalu sendiri gitu teh, nggak mau cerita, nggak mau terbuka. Bahkan ya main berdua terus teh, mainnya. Yang video yang dia nongkrong banyak banget sama teman-teman. Itu semalamnya teh. Iya semalamnya. Semalam ya sama saya juga itu. Iya tuh kan berdua. sebelum datang ke sini malamnya dia nongkrong sama teman-temannya rame. Depresi dari mana? Sendiri dari mana? Rame mulu dia. Main di kampung mana sih? Ya itu Tanara. Ya emang rumahnya Iya, di rumah di situ teh. Tanara, iya. Rumahnya di situ emang. Itu di jalan. Lagi Main motor ngobrol sama biasanya. teman. Nongkrong terus udah gitu ditanya, udah punya pacar belum? Belum. Udah pernah pacaran belum? Belum. Mantannya komen. Mantannya dia. Siapa namanya? Yang orang Tanara juga. Mantannya. Nih,
Dia DM, foto-fotonya dikirimin, itu mantan saya teh, dia waras katanya. Nggak ada, dia nggak waras katanya. Bentar, siapa nih nama mantannya? Ada. Yang ngubungin saya banyak. Nah kita mah niatnya cari orang bener-bener ini. Iya. Kalau Malah. Tanopi mah ya ngebantu orang. Iya. Saya juga ya baru tahu sekarang, baru ngeliat di YouTube juga. Jadi dia tinggalnya di Tanara, terus Di Tanara. KTP-nya kenapa di Sumbawa? Kerja di Sumbawa 4 bulan. 4 bulan. Di Hotel OB ya Pak? Kurang tahu saya, kurang nanya. Iya. Saya udah Kemungkinan ya itu bikin KTP di situ ya. Kakak juga ya. Iya. Terus Kakak juga. itu ada masalah Pak di tempat kerja yang sebelumnya? Kalau Ihab mah begitu teh kerjanya. Kalau kayak merasa nggak cocok gitu, dia berhenti nyari yang lain. Tapi ada masalah sebelumnya? Nggak ada masalah apa-apa teh. Terus tujuan ke Tenopi juga nggak ada buat kriminal ataupun apa, nggak ada Oh teh. enggak, saya sih emang nggak ada pikiran kriminal. Mukanya Ihab juga nggak kayak orang Iya. mau kriminal juga di kita gitu. Saya juga tahu, nggak aneh-aneh gitu loh. Tapi maksudnya tujuannya tuh apa gitu kan menjadi pertanyaan kan. Selama 5 tahun saya bantu orang, saya nggak pernah kayak gini. Iya. Bener nggak sih 5 tahun kita bantu orang Pak? Bantu di jalan, bantu ketemu orang di jalan, di mana kita bawa ke yayasan kan nggak ada yang acting. Real dia benar-benar membutuhkan. Nah tujuannya tuh apa? Makanya saya lagi gali apa tujuannya. Karena Ihab pun Ya, terakhir, mungkin waktu tanya ke dokter itu mungkin tujuannya pengen ketemu Mbak Nopi gitu. iya pengen ketemu aku. Jadi cuma obsesi mau ketemu sama saya Pak. Ya, mungkin. Sama keluarga nggak ada yang ngomong Pak. Nggak ada. Dia tuh Ibu orangnya- angkatnya siapa kemarin yang telepon saya? Oh, Ibu Neng. Ya itu ibu angkatnya. Iya, ibu angkatnya. Ibu angkat dari? Ya namanya ibu angkat. Nggak ada dari. Oh nggak ada saudara, nggak ada hubungan saudara. Nggak ada hubungannya. Oh. Cuman dia kan diangkat dari waktu bayi tuh senang dia tuh sama Ihab tuh. Dia Gitu. ngomong terus. Dia sampai gede, sampai bahkan dimasukin kerja juga Sama ibu angkatnya itu. sama ibu angkat Itu tinggalnya di Tanara juga? Cimone. Oh di Simone, ibunya itu. Iya, waktu itu kan Ihab kan ibunya tinggal di Cimone, jadi kan ada tetangganya itu senang sama Ihab gitu. Waktu bayi itu banyak yang senang sama Ihab tuh. Karena dia Arab Pak. Hah? Karena dia Arab kan. Di Arab. Orang Dia Arab. orang Arab, ada keturunan Arabnya Iya, kan. Jadi mungkin. ganteng Mungkin. gitu. Banyak yang senang sama Ihab tuh waktu bayi. Iya, karena ibunya menjelaskan katanya berarti ibunya juga tahu nih gitu terkait masalah Ihab datang ke yayasan saya. Kok dia bilang dia tahu apa obsesi ketemu saya gitu kan? Ibu angkatnya yang ngomong ya? Iya. Itu ada mana? Komunikasian kan Sama Abdul. sama Abdul. Oh, Abdulnya cerita sama Kalau ibu. sama saya komunikasi jarang, putus kontak. Saya tahu-tahunya datang dari Palembang, dengar kabar Ihab gempa Saya juga viral. juga Pengen tahu pulang aja dari gitu. nganterin Ihab, saya juga langsung cerita ke kakaknya Abdul. Ya gini saya kasih Oh, langsung sama HP-nya. kakaknya. Dia langsung cerita teh. oh terus? Pengen tahu kakaknya, ya ini apa ya udah paham kalau kakaknya Ihab mah. Mungkin ya depresi karena kan dia sendiri teh. Ya gitu. Iya, Nggak ada sih, nggak ada yang peduli. Terus main juga ya sampai saya terus. Makanya hasil itu jual beli HP. Saya yang nganterin. Itu Pak, jadi terakhir itu kan dia tuh sempat di tempat saya di apartemen tuh Pak untuk wawancara doang gitu. Karena kan waktu itu mau bareng ke rumah sakit Pak. Nah, terus saya bilang, jadi maunya nih gimana gitu kan? Karena saya udah ngelihat, saya udah sehat kata dia gitu. Ya udah, jadi maunya gimana? Kan niat kamu untuk melakukan pengecekan mental, betul kan? Nah, mau nggak dibantu dicek ke rumah sakit sebelum pulang? Saya bilang gitu. Nah, dia sendiri yang mau Pak. Saya nggak tahu lah, entah mungkin dia acting atau apa gitu ya Pak. Dia bilang, ya udah, nggak apa-apa Tenovi, saya mau. Nah, saya bawa tuh ke rumah sakit atas permintaan dari dia. Saya telepon juga sama kakaknya ya waktu itu ya. Saya telepon sama kakaknya, gimana nih? Ya udah, kalau emang dianya mau,
terus tidak merepotkan, nggak ada masalah, silakan bawa katanya. Oh ya udah, berarti keluarga setuju ya untuk biaya nggak usah dipikirin, kita backup semua gitu. Yang penting ini IHAP, saya mau lihat hasil medisnya apa gitu. Nah tadi salah satu tim kita sempat datang ketemu sama IHAP, itu dia cuma bilang kayak, iya saya minta maaf gitu, saya minta maaf kalau intinya ini semua nggak benar, kata dia gitu. Niatnya apa ya, itu belum, dia pas ditanya niatnya apa, dia cuma diem aja Pak. Jadi dia nggak jawab, entah mungkin ya saya niatnya cari kerja, atau saya niatnya emang mau ketemu Tenovi doang. Itu nggak ada omongan apa-apa gitu. Jadi kita pun pada saat dengar itu ya sudah, kita kasih waktu dia biar di rumah sakit dulu. Nanti after dari rumah sakit mungkin dia mau cerita ya niatnya apa. Entah mungkin ya udah emang mau ikut kerja sama Tenovi, atau mau ikut sama Tenovi tinggal di sini kan nggak ada masalah juga, itu kan keputusan dia karena dia udah besar ya Pak, 22 tahun seperti itu. Tapi kalau emang dia mau kembali ke keluarganya pun nggak ada masalah buat saya. Seperti itu. Ini sih Ya, itu kan kembali lagi ke IHAP nih. ya betul Pak. Karena kita ya nggak bisa ngapa-ngapain sih. Iya. Ya boro-boro buat ngebantu IHAP, buat sendiri anak istri ada susah, Iya. masih belum mapan lah itu. Iya. Nah IHAP ini kan udah banyak kerja ya. Yang saya bingung kenapa dia pindah-pindah mulu gitu. Sebenarnya mah teh, Dia mau bikinnya usaha katanya ya. IHAB itu Ya mungkin pernah daftar tentara, gagal teh. Kemungkinan ya pengen daftar atau apa gitulah. Pengen jadi tentara lagi mungkin deh. Oh dengan umur 22? Dua-dua. Emang dia dulu daftar umur berapa? Umur berapa? umur 20-an. 20 tahun. Umur 20 tahun ya? 20 ya. Tahun kemarin. Kalau sekarang mah gak bisa dua-dua ya. Dua-dua udah nggak bisa. Gak bisa. Karena sekolahnya berapa tahun gitu. Setahu saya. Waktu itu ya yang ngurusin kan ibu angkatnya. Oh ibu angkatnya. Iya. Mau daftarin sekolah tentara. Ternyata ya mungkin gagal. Oke. Nah nanti setelah keluar dari rumah sakit gimana nih Pak rencananya? Kalau IHAP mau pulang berarti kita akan antarkan ke? Ya ke Tenara gitu. Oh ke Tanara, bukan ke ibu angkatnya? Ya ke ibu angkatnya nggak apa-apa, mau ke Tenara. Enggak, dia tinggalnya di? Tanara. Tenara. Oh dia tinggalnya di Tanara. Berarti udah nggak tinggal sama ibu angkatnya? Enggak. Semenjak? Ya paling kalau ke ibu angkatnya tuh main sekarang. Dulu mah semenjak berhenti kerja itu malu dia tuh. Semenjak berhenti kerja udah nggak kesana lagi? Iya, alasannya malu gitu. Udah takut kecewain. Tapi ibu angkat itu punya anak Pak? Banyak. Oh banyak anaknya? Polisi, anak-anak. Oh anaknya polisi? Iya, suaminya juga polisi, almarhum tapi. Oh, oke. Jadi penjelasannya seperti itu ya, bahwa kamu pun disuruh sama IHAB. IHAP. Ya, kamu udah ngomong sejujurnya nih. Sejujurnya teh. Oke, Tanpa ditutup-tutupin. tanpa ditutupin. Berarti kamu pun bahasa kasarnya nggak tahu niat IHAP itu datang ke aku apa. Iya. Dia bilang mau cek mental. Cuma itu doang taunya. Nanti kamu jelasin sebisa-bisa kamu, jangan sampai gagal, harus berhasil. Katanya begitu. Katanya seperti itu. Iya. Nah, di kampung udah mulai ramainya gimana? Rame teh pada Ya, orang maido waras saya. Hah? Orang waras katanya pura-pura linglung. Heeh. Kayak gitu lah pada ngomong. Si Babil nih yang nganterin gitu. Gara-garanya. Padahal mah ya belum tahu sebenarnya gitu teh. Sama yang diceritain ke teman-teman juga nggak saya ceritain. Pada nanyain semua di kampung juga. Terus? Ya tapi kamu jawabnya apa? Ya nggak saya ceritain teh. Ntar aja kalau Ihabnya pulang datang tanyain aja sama Ihabnya gitu kata saya teh. Oke. Aku sih curiganya kok pas di mobil ternyata dia nahan ketawa ya. Apa maksudnya? Dia mikirnya apa sih nggak ngerti. Saya tuh nggak pernah merhatiin orang bener-bener ya. Maksudnya Mungkin ya dia ketawa itu karena ya udah berhasil gitu teh dibawa sama Tenovi. Ya kemungkinan seneng gitulah. Kalau untuk saya sedih tuh nangis teh.
emang saya Actingnya tuh nggak ada settingan, nggak ada settingan sama sekali. nggak acting. Soalnya kan saya hampir seharian sama Ihab terus teh. Hmm. 3 bulan saya udah nganggur, main terus sama Ihab. Kalau untuk berteman memang dari kecil sampai sekarang. Kalau untuk saya ditanya-tanya sama Teh Nopi 2 tahun, ya itu bohong, ngarang gitu teh. Oke. Berarti Linglung juga ngarang ya? Linglung terus sering kabur gitu tuh ngarang semua ya? Iya, Disuruh Ihab? enggak, Enggak, itu spontan? dari mulut saya sendiri. Oh, oke, berarti bukan disuruh Ihab. Mau ngomong apa sama Ihab? Rasa kamu penyesalan ikut turut serta gitu ya, kan membohongi, banyak orang yang dibohongin loh. Iya. Bukan cuma aku doang, bukan cuma yayasan, kamu Di menggemparkan kampung juga di kampung. sama teh, saya pada nyalain saya semua. Iya, Di kampung kamu juga. intinya turut serta dalam berbohong lah ya. Iya. Coba mau ngomong apa yang pertama buat Ihab? Apa? Mau ngomong apa buat Ihab? Hah? Bingung teh. Ya udah, mau apa aja, mau ngomong apa aja, kan kamu temennya katanya. Kalau Ihabnya ada di sini, ya enak gitu teh ngomongnya. Ya Ihab kan di rumah sakit. Iya. Anggap aja tenok itu Ihab. Iya, coba ngomong aja. Misalnya aku Ihab nih mau ngomong apa? Ihab, kamu semangat ya buat kedepannya. Jangan diulangin lagi, jangan kayak gini lagi. Harus hidup normal gitu. Ya sejujur-jujurnya jalanin aja. Mau kita kayak gini atau kayak gimana, udah jalanin aja. Harus bersyukur sih kuncinya. Harus bersyukur. Terus untuk yang lainnya, yang lagi rame dibohongin, Buat bingung saya teh. Buat para yang nonton video, saya mau minta maaf sebesar-besarnya. Saya atas kesalahan saya tidak ada untuk bermaksud berbohong kepada semua orang. Saya juga bingung, nggak tahu gitu. bakal rame. Bakal rame kayak gini. Sama sekali nggak ada niatan untuk viral ataupun show atau apa, nggak ada. Maafin saya yang sebesar-besarnya. Buat Teh Nopi juga, saya minta maaf teh. Sama-sama. Saya sih nggak marah, makanya saya jelasin berkali-kali sama kamu, sebenarnya saya nggak marah gitu. Tapi kan mungkin dari omongan orang seolah-olah ini adalah settingan, itu yang kita bingung, settingan gimana. Kita kan juga dibohongin gitu kan, saya juga nggak tahu kalau kalian acting gitu, kalau kalian cuma bercanda-canda aja. Entah katanya ada yang bilang apa truth or dare ya, ada yang bilang kayak gitu katanya, terus ada yang bilang juga Ya, di komentar TikTok banyak ya. Angkut aku jadi anakmu, aku kayak gitu. Dipraktekin sama Ihab gitu. Ada ya netizen tuh teh. iya. Tapi kayaknya emang bener sih. Jadi kalau orang mah cuma komen doang, sama Iya. Ihab mah dilakuin gitu ya. Iya. Ya kan? Bahasa kasarnya kayak gitu, orang mah suka bercanda komen kan. Teh tolong angkut aku dong gitu. Teh Novi evakuasi aku dong. Nah, Ihab mah beda. Dia mah menyerahkan diri sendiri itu. Sistem Iya. COD kita. Kayak beli handphone. Nyalinya kuat dia mah teh. Oh, emang kayak gitu karakternya? Iya. Oh, makanya dia kerja di Sumbawa ya, jauh banget ya. Itu dibawa orang? Sendiri dia teh. Naik pesawat sendiri, kemana-mana sendiri. Kalau mau berangkat ke saudara-saudaranya tuh teh. Sendiri dia mau, karena udah tahu gitu teh. Oh, udah tahu jalan-jalannya? Iya. Oh. Naik pesawat juga sendiri. Oh, berarti emang dia biasa semua kerja itu sendiri? Sendiri. Kerjanya dapat info dari? Katanya
saudaranya teh, saudara yang Oh, yang di sana di di Sumbawa. Lombok yang di Sumbawa. Oh, nggak cocok katanya, ada masalah atau gimana gitu ya. Kerjanya cuma 4 bulan ya. Tapi lumayan banyak yang kenal juga dia di Sumbawa. Ya udah lama Di mungkin. apa? Taliwang. Betul kan? Di Taliwang ya? Di situ. Belum tahu. Iya, ada yang Tahu info, saya juga teh. orang Taliwang katanya. Jadi udah lumayan juga ada yang kenal beberapa orang si Ihab ini yang informasiin ke kita. Intinya itu ya, dan kamu juga bilang dong ini nggak settingan gitu. Bilang juga, jangan saya nanti dibilang settingan. Ayo coba. Tenovi nggak tahu apa-apa, coba kamu yang jelasin. Mohon maaf. Nggak usah pakai maaf, jelasin aja. Ini bukan settingan. Ya, Ini ya real, nyata. ternyata Ihabnya Ihabnya sendiri yang berniat yang berniat untuk dievakuasi. untuk dievakuasi. Yang berniat untuk diangkut ya. Jadi dia berniat dan berinisiatif untuk gimana caranya diangkut sama Tenovi. Dengan cara apa ya? Dengan cara begini gitu ya. Nggak ada kata settingan. Ya nggak ada gimmick. Jadi jangan salahin saya, jangan salahin tim saya. Tenovi gimana sih ngefilternya kok bisa kecolongan kayak gini? Lah kan gimana? Kita kan emang kerjanya ngebantu orang Iya. ya. Kalau emang ini kan lokasi kita Tangerang, ini studio kita di Tangerang nih ya kan. Kita dapat info di Tangerang ya, lokasinya di mana? Belaraja waktu itu ketemuannya. Nah, kan deket ya, kenapa enggak kita bantu orang yang terdekat dulu. Jadi saya nggak ada pikiran gimana gitu, nggak ada pikiran jauh sesama Tangerang, ya udah kenapa enggak lah, ini dijemput dulu yang deket, yang ini kita evakuasi dulu gitu. Jadi nggak ada pikiran atau gimana gitu. Jadi ya jalanin aja gitu ya. Jadi intinya itu sih ya, kita berdoa juga nih semoga saya nggak tahu Ihab benar apa enggak sakit. Sekali lagi mungkin cuman kamu, Ihab sama Allah yang tahu ya ke depannya gimana. Tapi ya kita berharap Ihab juga baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan mungkin nanti ke depannya mendapatkan sesuatu apa yang dia mau ya. Saya nggak tahu apa yang dia mau, entah mungkin kerjaan, karena dia nggak ngomong juga sama saya. Entah mungkin dia mendapatkan orang yang perhatian ya, lingkungan yang perhatian gitu. Jadi bukan satu orang yang perhatian, mungkin lingkungannya sekitar bisa perhatian sama dia atau seperti apa. Apapun itulah yang terbaik untuk Ihab ya. Kita dapat info mungkin dia keluar sekitar 3 atau 4 hari lagi dari rumah sakit, dan kita nggak bisa masuk untuk jenguk nih, kita nih ramean nih, misalnya saya dari yayasan beserta sama tim itu nggak bisa, keluarga juga nggak bisa jenguk. Jadi menurut infonya nanti setelah keluar baru diinfo sama pihak rumah sakit, itu aja. Ada mau yang ditanyain nggak Pak terkait Ihab saat ini? Aduh, nggak ada kayaknya. Bapak boleh cek ada Ihab apa enggak atas nama Ihab, itu pasti akan dikasih tahu ada, tapi kalau untuk dijenguk tidak boleh. Karena saya pun nggak boleh Pak, kalau boleh udah saya jenguk pasti hari ini. Cuman tim saya tadi ada tanda tangan pemberkasan sambil ngelihat Ihab. Berarti kan kalau info untuk Keluar, keluar, nanti diinfo. Nanti Bapak catat nomor tim saya, jadi nanti pada saat keluar kita akan langsung informasikan. ke abangnya aja itu, Abdul Wahab. Oke, langsung ke Abdul itu aja. Jadi nanti diantarnya ke Abdul. Hah? Diantarnya ke Abdul atau gimana? Kalau diantarin di kampung mah rame enggak? Saya nggak tahu nih, terserah kalian. Diantar Terserah ke... Ihabnya aja pengennya kemana. Iya, terserah Ihabnya aja teh. Kalau mau dijemput nggak apa-apa. Oh, oke. Kalau mau dijemput iya. pada kesini gitu ya. Iya. Kalau dia mau diantar ke Tanara, saya antar ke Tanara. Ya Tanara di mana? Di Serang. Oh ya di Serang ya. Berapa jauh dari tempat kemarin? 1,5 jam. 1 jam ya? 1 jam Naik sekitaran motor 1 jam. 1 jam kalau Iya naik kan, motor 1 ke jam naik Balaraja iya. Oh ke Belaraja. Pas ketemuan sama Tenovi tah. Iya. Iya. 1 jam ya? 1 jam. Oke ya udah itu aja. Jadi ya saya juga bingung lah. Saya juga kaget pulang dari Palembang. Kok rame gitu ya Pak? Viral, banyak yang ngomong. Pas saya lihat, iya gitu. Iya. Kan sebenarnya ini waras enggak? Enggak katanya. Saya tanya lagi, penasaran. Itu mau pura-pura katanya, pura-pura linglung.
Entah saya yang nanya-nanya tujuannya apa saya kurang tahu. Oke, jadi Makanya saya kesini ya. ya mau tahu ya Pak. Ya, Iya. siapa namanya? Ababil. Ababil. Oke. Nanti kita omongin lagi setelah Ihab keluar dari rumah sakit jiwa, mungkin 3 atau 4 hari dari hari ini. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya? Tanggal 8. Oh, tanggal 8. Tanggal 8 berarti 3-4 hari lagi sekitar tanggal 11 atau 12 ya? Belum bisa dipastikan sih pihak dari rumah sakit. Tapi kalau bisa nanti momennya kita tengok, besok atau lusa ya kita tengok. Kita mau lihat keadaannya gimana atau cerita asli dia kayak gimana. Gitu ya. Itu aja sih dari saya. Thank you ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's nothing in this world more primal than my love for you. If you meet somebody else that's a rival, that much is true. Yeah, I know you said, baby, this is final, and I blame myself. All that's left of me now is an animal, and I cry for help.